kalau pandangan itu kecerdasannya muncul ya, 50 orang dipandang bisa. Tapi saya nyemak Quran, cah loro maju bareng. Tapi telinga saya harus satu. Mesti ngoreni sitok, ngoreni. Kalau dua-duanya saya dengarkan, itu pasti ya orang jelas kan. Itulah kenapa rahasia Quran itu menjadikan satu pendengaran untuk kita. Wa ja'ala lakum as-sam'a bukan al-asma, tetapi wal absar. Kalau yang namanya mata itu dijamakan plural, tapi kalau sama itu satu. Dan kita harapkan nanti itu menjadi budaya kita, karena sering tidak teman-teman saja yang di mana-mana lah. Kalau misalnya ada rapat, pimpinan rapat mimpin dan seterusnya, itu masih ada yang bermain sendiri. Artinya itu memang digital culture kita itu rendah. Berarti ada yang lebih rendah lagi, itu digital safety. Dan nanti teman-teman keamanan menggunakan digital. How to become safety when you are online, itu kata orang-orang itu masih rendah. Wes rak paham blas saya. Apalagi lebih rendah lagi itu apalagi lebih rendah lagi itu digital etik ya. Digital etik itu maksudnya etika menggunakan digital. Sampean duwe kanca rondo dibedhek wong, kemudian bersyuting, berstonikan ya kan. Gedaan nur. Ketemu ning jalan. Ya itu digital etik. Artinya ini memang terkait dengan digital kita. Silakan digital skills itu tak sangat tinggi, monggo-monggo saja, tetapi tadi digital culture kita terutama ketika rapat-rapat, ketika apa itu mohon bisa diperhatikan. Tadi saya masih melihat saja ketika Mas Dedi menyampaikan data-data itu, saya kira masih ada beberapa yang tidak begitu konsens gitu. Karena ini kepentingan kita bersama, kita harapkan juga begitu. Tadi saya juga mendengarkan Kaji Bedet ketika memimpin game gitu. Kemudian itu nama yang kamu pakai, logo di dada ini macam-macam, ada tulisan Kopika, ada tulisan No, ada macam-macam. Sebenarnya nama besar yang kita bawa, meskipun tidak semuanya adalah lulusan Unisnu atau lulusan Inisnu, tetapi kita membawa nama besar itu. Kita menjadi sangat malu nanti. Ini bukan pressing ya, tapi ini agar menjadi bahan muhasabah kita bersama, sahabat-sahabat pengelola. Jadi kita akan sangat malu kalau misalnya koperasi ikatan alumni, tetapi rotok mending-mending. Sementara meskipun tadi ada data yang disampaikan oleh Pak Kaji terkait dengan kealumnian dan lain-lain. Misalnya Mas Dedi, saya, Mocin, Mbak Maya, orang-orang yang alumni Unisnu atau Inisnu yang masih ada di kampus, itu kita selalu bicara gitu. Kenapa di ACC masih sampai hari ini ya, yang sejak sudah ada buku urutan itu hanya 10.000. Itu dulu sempat tidak di ACC. Orang-orang dalam itu yang katanya dagangannya pusat itu. Itu yang kemudian memang melakukan lobby-lobby, dan ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji, Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Islam NU yang Dinu juga tinggi NU. Itu kemudian memberikan semacam clue, kita komunikasi lagi Pak Dwi, dan teman-teman pengelola mohon itu bisa disupport. Bisa disupport itu artinya memang ketika pengurus itu memang tugasnya adalah melakukan lobbying terhadap universitas terkait anggaran. Tadi ada cita-cita penganggarannya, pendanaannya harus lebih besar dan seterusnya untuk menuju Kopikanu yang lebih besar, dan sampean semua harus yakin gitu. Ini orang yakin itu kan sampean punya orientasi lain. Jadi saat ini sampean semua itu adalah bekerja di Kopikanu atau mengabdi di Kopikanu, tetapi kalau misalnya tidak yakin, saya yakin nanti kinerjanya ya itu akan rodo UIC gitu ya. Artinya lah mau tahu Kopikanu agak mungkin ini. Kalau kita tidak bangga dengan milik sendiri, sampean itu harus bangga dengan milikku sendiri Mas, meskipun cilik ya. Apalagi besar. Tapi artinya itu harus bangga dengan milik sendiri. Terus miliknya siapa yang kita banggakan? Kira-kira begitu. Kalau lagunya saat ini ya kira-kira bahwa temuan terakhirmu itu adalah Kopika. Temuan itu maksudnya nemu. Nah, lagu saat ini kan yang paling moncer kan nemen. Mas Andi ambiar ini. Jadi kemarin ya bisa sih. Jadi ini ya curhat pengajian.
Ya misalnya kemarin yang belum dapat pekerjaan apa itu kan masih mencari ya. Tapi ketika sudah nemu itu silakan itu dinikmati sebagai nemu itu tadi. Sehingga nanti hasilnya itu ya matur nuwun Gusti gitu ya. Matur suwun Gusti wis maringi sing mati. Beliau setelah itu memang dari hasil pencarian kalau sudah sampean temukan silakan itu dinikmati dan dicintai gitu. Dan itu memang diorientasikan nanti menjadi besar dan kita harus yakin itu. Saya pengen memotivasi itu supaya mohon pangapunten loh teman-teman kita yang ada di sini itu tidak kemudian ujung-ujung menjadi orang besar. Saya contohkan saya ini biar saya tidak mau membandingkan tetapi ini refleksi bagi kita. Saya ngajar pertama kali di Madrasah Aliyah NU, gaji saya 44.000 itu di tahun 2006. Saya lulus, cara bahasanya Pak Kaji tadi menjadi wisudawan terbaik, termuda dan tercepat waktu itu. Dan Pak Kaji ini adalah yang terbaik tetapi tertua. Itu kemudian saya dilamar. Jadi saya sampai hari ini tidak pernah kelamar di mana-mana karena memang dilamar. Sampai di Unisnu itu ketika itu saya ditelepon karena saya lulusan terbaik. Itu kemudian saya ngajar itu meskipun terbaik itu gajinya 44.000 sampai saya ngajar di Unisnu waktu itu 2009 masih Institut Islam Ulama karena kita saking gandule sama si Mbak Yai Sahan itu gajinya 120 karena memang ngajarku cuma 2 SKS gitu. Waktu itu di Fakultas Dakwah itu memang kecil Tapi enggak nilai amplop 4%. itu, tetapi prosesnya itu akan menjadi lama karena kita istiqomah dan kita yakin. Jadi yang paling penting kan istiqomah, yakin. Ini lembaga bakal menjadi besar. Saya mengabdi di sini itu kalau kamu menjadi lama itu kan kamu menjadi muasis, Pak. Cara bahasanya Pak Kaji Gohar itu, Mbak. Artinya saya itu loh sekarang lembaga ini besar, tapi saya dulu itu muasisnya juga. Orang yang berjuang di awal-awal, tidak ujuk-ujuk saya datang menjadi besar. Di Unisnu, mohon maaf Pak Kaji, di Unisnu orang yang saat ini datang langsung menjadi besar, dia langsung gajinya banyak. Pegawainya shopping kan? Orang gelem kan golek mahasiswa kemana-mana. Mohon maaf ya Pak Kaji. Dosen-dosen yang baru, yang tidak alumni, mohon maaf kadang-kadang ada orang alumni aja tak Wes teko uji-ujian nomor aku ya. Yang tidak alumni datang kemudian gajinya besar menjadi universitas yang nomor 4 sak donya UNO ini Unisnu Jepara. Dek kan golek mahasiswa, dekan nih saya, dekan Fakultas Dakwah Komunikasi. Iki mau pering sekolah wonten mahasiswa kusider. Mau golek mahasiswa kemana-mana. Lho iku dosen nang kakak jigrang-jigrang mengene apa golek mahasiswa ora tugasku jan. Kita nggak bisa seperti itu. Silahkan orientasinya. Kopi Kano ini masih kecil, tapi engkau menjadi besar dan sampean semua masih di dalamnya. Sampean menjadi muassis. Orang pertama yang berjihad di dalamnya itu Pak Jo ini bisik. Ya kamu tuh dia Jo. Pak Jo ini lek sapa? Waktu kuliah yang motornya Weli, BMW, bebek pira Weli dan dia itu bukan siapa-siapa. Dan dulu USA itu belum apa-apa. Sampai deh dong, sebagai ganteng ya. Dan kan orang kayak gini gitu. Dan elek Indonesia itu elek. Kira saya ini ganteng. Ini mewah. Apa mereka Garut? Orang yang hijrah dari kota Salak sana neng Jepara, jadi ketua umum PMI cabang Jepara ini cerita ngisak Kang Harun itu. Jadi ketua PMI ini Kang Harun ini, aku melu sidang waktu itu. Ini cerita nangis Kang Harun. Coba, ini tidak ujuk-ujuk gede Pak. Kang Harun, apa mereka Jirudi? Jirudi sih ganteng kan disini sih. Pak Kaji Gohar, Kang Dwi apalagi ngopain ke hutan kalau guru. Terus jadi guru saya dibangi kecelakaan terus temanggung yo tahu. Goro-goro nggo motor Weli Supra sih. Pak Dwi dan lain sebagainya. Ini teman-teman kita, artinya kita punya kebanggaan kenapa? Karena saya termasuk salah satu orang awal gitu, bahasanya gitu. Ini misalnya ngomong membesarkan apa namanya organisasi atau membesarkan lembaga. Artinya mulai hari ini jangan ada kata-kata nung Kopi Kano itu nung digawe semacam ya panggon sedelok gitu, persinggahan. Kemudian nanti kalau misalnya ada orientasi lain yang lebih menjanjikan kemudian ditinggal begitu saja menjadi mantan gitu. Nanti kamu akan gelo karena mantan itu nanti
bahagianya mantan itu mantannya itu semakin menderita atau kita deritanya mantan itu mantannya semakin bahagia. Kopi kan tuh buat tinggal kemudian loro gede terus kue ternyata nak paling jadi tulang-tulang kue kok sakit hatimu gitu loh. Makanya ya mohon maaf kita memang harus memikirkan hal-hal semacam itu. Artinya kita minta semuanya semangat ya untuk apa namanya orientasi target yang kadang-kadang sering kita bicarakan antara Mana di pengurus banyak tempat ini. gitu kira-kira seperti itu ya motivasi kita untuk semua pengelola. Mohon supaya memang bersabar. Ada hal lain yang kepengen saya sampaikan ya. Saya kemarin itu menjadi narasumber dadaan dengan Mas Nusron Wahid di pondok pesantrennya Kiai Hasyim Sila. Karena waktu itu yai yang apa namanya yang putus itu Mbah Najib Hasan Dakrawo, seharusnya saya menjadi moderator, kemudian langsung mendadak menjadi narasumber juga. Yang diundang itu adalah teman-teman pengurus masjid atau takmir masjid. Dan ketika itu kita sama BSI, Bank Syariah Indonesia itu. Kemudian kita berbicara masalah